ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Dan hari ini kita akan belajar tentang khusus persilangan monohibrid dominan. Proses pewarisan sifat berlangsung saat makhluk hidup melakukan reproduksi. Saat reproduksi berlangsung terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dihasilkan oleh induk jantan dan gamet betina dihasilkan oleh induk betina. Persilangan makhluk hidup dirintis oleh Georg Johann Mendel. Berdasarkan percobaannya, Mendel menemukan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hari ini kita belajar hukum Mendel yang pertama atau disebut dengan hukum segresi, menyatakan pada pembentukan sel gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak secara bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan sifat beda. Berikut beberapa kesimpulan penting tentang hasil percobaan Mendel sebagai berikut. Yang pertama, hibrid, yaitu hasil persilangan antara dua individu dengan tanda beda. Memiliki sifat yang mirip dengan induknya dan setiap hibrid memiliki sifat yang sama dengan hibrid yang lain dari spesies yang sama. Yang kedua adalah karakter atau sifat dari keturunan suatu hibrid selalu timbul kembali secara teratur, dan inilah yang memberi petunjuk bahwa Mendel tentu ada faktor-faktor tertentu yang mengambil peranan dalam memindahkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, Mendel merasa bahwa faktor-faktor keturunan itu mengikuti distribusi yang logis, maka suatu hukum atau pola akan dapat diketahui dengan cara mengadakan banyak persilangan dan menghitung bentuk-bentuk yang berbeda seperti yang tampak dalam keturunannya. Berikut contoh persilangan monohibrid dominan antara bunga mawar merah M besar dan bunga mawar putih M kecil akan menghasilkan perbandingan rasio genotif F2, yaitu M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1:2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya yaitu merah banding putih yaitu 3:1. Selanjutnya contoh persilangan monohibrid intermediate antara bunga mawar merah M besar dan bunga mawar putih M kecil adalah sebagai berikut. Menghasilkan perbandingan rasio genotif F2-nya M besar M kecil adalah perbandingan 1:2 1. Selanjutnya perbandingan rasio fenotip adalah merah banding merah muda dibanding putih adalah 1:2 1. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh misalnya batang tinggi dengan genotiknya T besar disilangkan dengan batang pendek T kecil. Nah, memiliki gametnya ini diambil dari gennya T besar dan T besar. Di sini juga sama T kecil dengan T kecil. Karena ini sama, kita ambil satu aja, berarti F1 atau yang pertama adalah T besar dan T kecil. Nah, kita mencari P2, parental 2. Kita silangkan sesama F1. T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. T besar, T kecil ini akan menghasilkan batang tinggi. Nah, gametnya ada dua jenis, ini sama ini, T besar, T kecil. Kita tulis T besar dan T kecil. Ini juga sama, T besar dan T kecil. Gametnya ada 4. Selanjutnya untuk filial 2 atau keturunan kedua kita masukkan dalam tabel. Yang bawah ini betina, yang atas adalah jantan. Kita masukkan gametnya masing-masing. T besar, T kecil. Terus di sini juga sama, T besar, T kecil. Ini sama ini akan menjadi T besar, ini T besar. Ini sama ini ditulis yang besar dulu, T besar, T kecil. Yang ini T besar, T kecil, ini T kecil, T kecil. Jadi perbandingan genotipnya adalah T besar dibanding T besar, T kecil dibanding T kecil, T kecil. Adalah T besarnya ada 1, T besar T kecilnya ada 1, 2 dibanding T kecil, T kecil 1. Untuk perbandingannya fenotipnya, ini genotip ya. Fenotip T besar ini akan jadi tinggi, T besar T kecil ini juga akan jadi tinggi, T besar T kecil juga akan jadi tinggi. Jadi tingginya ada 3. T kecil akan sama seperti ini, yang pertama akan jadi pendek. Perbandingannya 3:1.
Selanjutnya kita latihan soal, yaitu tentukan persilangan antara buah bulat dominan terhadap kisut B besar, dan B kecil, Tentukan keturunan keduanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.